Timnas Indonesia U23 yang diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 dijadwalkan bertolak Thailand pada Jumat besok. Kepastian keberangkatan rombongan Garuda Muda disampaikan manajer Timnas U23 Sumarji di sela-sela sesi latihan terakhir tim di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Rombongan pemain langsung bertolak ke Chiang Mai yang akan menjadi lokasi pertandingan sepak bola di SEA Games 2025. Sumarji menyebut sudah memberangkatkan tim pendahulu pada Rabu untuk mempersiapkan kebutuhan seluruh rombongan pemain Timnas U23. Pria yang juga menjabat ketua badan tim nasional itu juga mengungkapkan sudah mendaftarkan 23 pemain. Dalam waktu dekat, nama-nama pemain akan diumumkan ke publik. Indonesia menghuni grup C di SEA Games 2025 bersama dengan Singapura, Filipina, dan Myanmar. Timnas U23 akan memulai perjuangannya dengan melawan Singapura pada 5 Desember, bertemu Filipina pada 8 Desember, dan terakhir bermain menghadapi Myanmar pada 12 Desember. Pelatih Timnas Indonesia yang baru bakal melalui seleksi super ketat setelah Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, memastikan PSSI sudah menyiapkan segudang pertanyaan khusus sebelum menentukan juru taktik anyar skuad Garuda. PSSI kini resmi bergerak mencari pelatih kepala Timnas Indonesia, pengganti Patrick Kluivert. Kursi pelatih tersebut lowong setelah PSSI sepakat berpisah dengan juru taktik asal Belanda itu beserta jajaran staf kepelatihannya pada medio Oktober 2025 lalu. Momen inilah yang membuat federasi tak ingin mengulangi kesalahan dalam memilih nahkoda baru. Sebagai langkah awal, PSSI telah mengutus Direktur Teknik Alexander Zwerts bersama 2 exco untuk terbang ke Eropa. Mereka mendapat mandat langsung untuk mewawancarai serta meminta komitmen dari 5 kandidat pelatih yang sudah masuk daftar pendek. Proses tatap muka ini menjadi tahap penting untuk menguji kesesuaian visi dan keseriusan para kandidat. Sumarji mengungkapkan, PSSI telah menyiapkan daftar pertanyaan yang sangat banyak untuk diajukan kepada para calon pelatih. Di dalam daftar tersebut, salah satu poin penting menyangkut peluang keterlibatan pelatih lokal dalam struktur kepelatihan Timnas Indonesia ke depan. Menurut Sumarji, daftar pertanyaan yang sudah disusun PSSI itu disiapkan sematang mungkin agar federasi tidak salah langkah dalam memilih pelatih. Kabar baik Timnas Indonesia U22 jelang SEA Games 2025. Skuad Garuda Muda dipastikan akan diperkuat Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan 4 pemain abroad ikut ke SEA Games 2025. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dayan Marquez. Saat ini Timnas Indonesia U22 menjalani sesi latihan terakhir sebelum berangkat ke Thailand. Total ada 24 pemain yang ikut berlatih dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Sumarji memproyeksikan Timnas Indonesia mulai lengkap di SEA Games 2025 pada 30 November 1 Desember. Ia berharap rencana itu bisa berjalan lancar sehingga skuad Timnas U22 bisa persiapan maksimal. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U22 dijadwalkan terbang ke Chiang Mai, Thailand pada Jumat. Pemain Timnas Indonesia U22 Ivar Jenner berpotensi gabung Oxford United di bursa transfer musim panas 2026. Kemungkinan ini terjadi setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakuisisi 100% saham klub Liga 2 Inggris tersebut. Oxford United kekurangan pemain berkualitas di posisi gelandang bertahan, area yang biasa diperankan Ivar Jenner. Ivar Jenner baru-baru ini mengkonfirmasi akan meninggalkan FC Utrecht. Ia kecewa menit tampilnya bersama Jong Utrecht musim ini jauh menurun, plus tak kunjung diandalkan di tim senior. Situasi saya di klub saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di FC Utrecht, kata Ivar Jenner. Meski saat ini bermain untuk Jong Utrecht, kontrak Ivar Jenner tetap terikat bersama FC Utrecht senior. Jika di Bali Oxford United, Ivar Jenner menjadi pemain kedua yang diboyong Oxford United dari FC Utrecht. Sebelumnya pada Januari 2025, Oxford United mendatangkan Ole Romeni dari FC Utrecht. Sayangnya karena cedera, Ole Romeni belum menampilkan performa terbaik untuk Oxford United. Sebelum berpindah klub pada musim panas 2026, Ivar Jenner lebih dulu membela Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Gelandang 21 tahun ini sudah mendapatkan izin dari FC Utrecht untuk memperkuat Timnas Indonesia U22. Menpora RI sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan penjelasan soal target medali perak Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025. Menurutnya, target itu bukan dia yang menentukan.
Target medali perak tersebut cukup menjadi sorotan. Pasalnya, timnas Indonesia U22 berstatus sebagai juara bertahan di SEA Games. Ekspektasi masyarakat, Garuda Muda bisa mempertahankan medali emas, bukan justru menurun. Terkait hal itu, Erik menegaskan bahwa target yang menjadi sorotan itu bukan berdasarkan penentuannya, dalam hal ini Kemenpora. Melainkan, kata dia, yang menetapkan target tersebut adalah cabang olahraga alias federasi, dalam hal ini PSSI. Erik menjelaskan patokan target medali sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing cabur. Andai timnas Indonesia U22 bisa melebihi target medali perak, hal itu tentu akan menjadi capaian yang sangat baik. Dari tim evaluasi kemarin, berbagai cabur mengusulkan target medalinya. Sebagai Menpora, saya bilang silahkan cabur memastikan targetnya. Tapi ini jadi bahan evaluasi untuk ke depan. Jadi ada cabur bilang emas, perak, perunggu, silahkan saja. Bukan saya yang menentukan. Jangan dibalik, kata Erik yang juga menjabat ketum PSSI. Media Vietnam Bau Moi heboh Giovanni van Bronckhorst masuk radar pelatih timnas Indonesia. Mereka juga menyebut ada peluang Giovanni van Bronckhorst tinggalkan Liverpool. Pasalnya, performa Liverpool tengah inkonsisten saat ini. Akankah benar Giovanni van Bronckhorst terima pinanin PSSI jika benar tawaran itu datang? PSSI kini memang masih mencari pelatih baru usai Patrick Kluivert didepak dari kursi pelatih timnas Indonesia. Penyebabnya Patrick Kluivert gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Sejumlah nama pelatih top dunia pun kini tengah dikaitkan dengan timnas Indonesia. Di antaranya ada Jesus Casas, Timur Kapadze, Boyan Hodak, hingga Giovanni van Bronckhorst. Untuk nama terakhir atau Giovanni van Bronckhorst, sang pelatih paling santer dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Sejumlah alasan melatar belakanginya. Tetapi media Vietnam Bau Moi menilai selain pengalaman, latar belakang Giovanni van Bronckhorst yang memiliki darah keturunan Indonesia jadi faktor kuat. Media Vietnam Bau Moi pun menilai ada peluang Giovanni van Bronckhorst menangani timnas Indonesia, sebab kondisi Liverpool sedang kurang baik saat ini. Performa Liverpool tengah inkonsisten di bawah asuhan Arne Slot. Giovanni van Bronckhorst sendiri diketahui jadi asisten pelatih Slot di Liverpool. Hal ini bisa membuat Giovanni van Bronckhorst akhirnya tinggal. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan, 2 anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI berangkat ke Eropa pada Rabu malam 26 November 2025 untuk menemui calon pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya, kata dia, Direktur Teknik PSSI Alexander Zylstra sudah berangkat lebih dulu pada Selasa. Sumarji tidak menjelaskan ketiganya akan pergi ke negara mana saja selama di Eropa. Dia enggan mendetilkan seperti apa rencana ketiganya itu bertemu dengan para kandidat pengganti Patrick Kluivert. Menurut dia, anggota Exco hanya akan mengikuti arahan Zylstra soal menjajal pelatih di setiap negara di Eropa. Informasi terakhir yang dibagikan PSSI, mereka menyebut ada 5 calon yang mereka dalami. Dia menjelaskan bahwa PSSI telah menyiapkan sejumlah pertanyaan perihal kesiapan pelatih menangani tim Garuda, hingga syarat kerjasama dengan merekrut asisten pelatih lokal. Hal itu menjadi penekanan setelah pelatih sebelumnya, Kluivert, tidak memiliki asisten pelatih lokal. Kursi pelatih timnas Indonesia senior kosong sejak PSSI memecat Patrick Kluivert pada 16 Oktober lalu, tepatnya setelah Garuda dipastikan tersingkir dari babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu didapat setelah kekalahan melawan Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan 4 pemain abroad ikut ke SEA Games 2025. 2 diantaranya termasuk Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Selain mereka berdua, ada juga Mauro Zylstra dan Dion Marques. Saat ini timnas Indonesia U23 masih menggelar persiapan untuk menyambut SEA Games. Garuda Muda menjalani sesi latihan terakhir sebelum berangkat ke Thailand 2 hari mendatang. Total ada 24 pemain yang ikut berlatih dalam sesi latihan di Stadion Madia, Jakarta, Rabu. Nanti insya Allah dari sini mungkin 19 pemain, tetapi untuk pastinya akan dirilis PSSI. Nanti tergantung Coach Indra Syafri menyampaikan kepada kami, ujarnya. Timnas U23 berencana terbang ke Chiang Mai, Thailand pada Jumat. Sumarji memproyeksikan timnas Indonesia mulai lengkap di SEA Games 2025 pada 30 November sampai 1 Desember. Ia berharap rencana itu bisa berjalan lancar sehingga skuad timnas U23 bisa persiapan maksimal. Mudah-mudahan semuanya berjalan. Kami berharap semuanya pada 30 November 2025 sudah bisa bergabung. Kalaupun misalnya ada yang mundur, mungkin pada 1 Desember 2025 paling lambat. Mudah-mudahan bisa bergabung semua, ucap Sumarji. PSSI memastikan akan memanggil 4 pemain abroad ke timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2025 Thailand.
Namun baru 3 pemain saja yang sudah aman dan bisa bergabung, sementara 1 sosok lainnya masih diperjuangkan.